Oke, mantap. Kakak-kakak kelompok satu ya, bener ya? Ada yang salah kamar? Oke, mungkin kita harusnya 21 ya kita ya. Ada satu orang yang belum bergabung. Mungkin sambil menunggu satu orang tersebut, boleh silahkan dimulai untuk laporannya. Oke, kakak-kakak apa? Oke. Halo, suara saya ada. Oke, gimana ini Kak? Dimulai laporan aja atau menunggu satu lagi? Udah semua. Dimulai aja laporannya Kak. Baik. Semuanya duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes tahun 2026, golongan 3, gelombang 2, angkatan 6, kelompok 1, jumlah 20 orang, hadir 20 orang, lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih laporannya. Bisa didahului dengan doa. Baik. Mohon perhatiannya, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih banyak Kak Anissa Putri yang sudah melaporkan jumlah rombongan di kelompok satu. Wah, ini Kak Dinda belum on cam ya? Oke, siap. Mungkin Kak Dinda apa lagi ke belakang ya? Jaringannya, Kak, sudah on cam. Oke, Maaf Kak Devinya yang tidak bergerak kalau di kami. Hanya ada suaranya saja. Oh, kayak nge-freeze, Kak. ya. Mungkin ya untuk mengganti device internet dulu. Halo, sekarang PPDS banyak sekali. Cek, satu, dua, tiga. Apakah sudah lebih baik kakak-kakak? Apa masih sama? Izin, Kak, Masih suaranya nge-freeze sudah, Kak tapi videonya. iya, videonya nge-freeze.
Oke. Putus-putus, Kak. Tes. Suaranya Ya, echoing. echoing. Wah, siap. Kalau ini saya satunya join di HP kakak-kakak. Nanti saya kemungkinan akan slide-nya menggunakan laptop. Jadi mungkin, wah ini karena sinyalnya baik itu WiFi ataupun tethering masih belum memadai. Jadi mungkin seperti ini ya kakak-kakak ya. Semoga kakak-kakak masih bisa mengikuti. Oke, aman ya? Kalau Aman, dibalik Kak. ini bisa nggak? Oke, kayaknya better kayak gini ya. Tapi kok ya udahlah kayak ini. Oke, sip. Kita masuk di agenda 3. Selamat datang di agenda 3, kakak-kakak. Tidak terasa kita sudah melewati setengah ya, setengah dari agenda Latsat. Perkenalkan, nama saya Anis Muhayati, biasa dipanggil Anis. Aman, Saya aman. dari Suaranya ada yang delay nggak ya? RSUP Fatmawati Aman. sebagai perawat ahli Kakak pertama. Dina bocor. Oke, Asalnya dari Kebumen. oke. Siap. Ya. Akhirnya sudah sampai pertengahan karena sudah agenda 2 sudah selesai. 3 dari 4 akan kita lalui bersama selama 3 hari ke depan. Nah, ini ada plusnya ya untuk angkatan 6 untuk gelombang 2 karena kepisah Sabtu Minggu. Jadi mungkin nanti ada tugas agenda 3 yang punya spare banyak waktu daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Oke. Mungkin saya akan slideshow dulu kakak-kakak. Wah. Sebentar. Oke, ada yang tahu kira-kira agenda 3 kita membahas terkait apa? Smart ASN. Smart ASN. Manajemen Ada yang ASN. bisa siap. Ada yang bisa melengkapi lagi? Judul panjangnya kira-kira apa judul panjangnya? Bagaimana, kakak-kakak? Kedudukan dan peran ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Wah, ini Kak Anissa ini ada contekannya biasanya ya. Makanya bisa Buka si bisa bangkong. panjang banget. Benar banget. Semua sudah diborong ya oleh Kak Anissa ya. Oke, jadi agenda 3 ini kita akan berkecimpung dengan kedudukan dan peran PNS. Sebelum terciptanya smart governance, kita harus tahu nih kedudukan kita dan peran kita sebagai PNS itu apa gitu ya. Nah, nanti melalui tugas-tugas dan suplemen yang akan
kita berikan ini kita ya tanda kutip karena fasilitator agenda 3 semuanya sudah berembuk untuk eh, memberikan materi yang sama. Jadi nanti kakak-kakak semoga bisa lebih mendalami peran dan kedudukannya sebagai PNS. Oke, next. Nah, selanjutnya. Nah, ini di layar sudah ada beberapa wahana. Boleh kalau tadi Teh Tari ada mood menti ya. Kalau ini adalah wahana menti. Wah, siap. Kayaknya yang di laptop nge-freeze ya. Wah, nah, ini kita. Oke, kira-kira kalau pembelajaran ini diibaratkan sebagai wahana, kakak-kakak memilih wahana atau kondisi saat ini itu wahana yang nomor berapa? Wah, sayang banget ya. Share screen-nya nggak bisa ya, kakak-kakak ya? Bisa ya? Siap. Nomor berapa? 7. Nomor 7. Tujuh. Kenapa nih 7? Kenapa bisa 7? Ada yang mau sharing? Kenapa seperti roller coaster? Tapi kebanyakan milih 7 ya. Dari angkatan sebelumnya juga. Kenapa 7, Kak? Karena tugasnya Kak kadang bisa diselesaikan cepat, kadang juga memakan waktu yang lebih banyak. Oke, Kak Dinda. Karena tugasnya butuh cepat gitu ya dan berliku-liku gitu ya. Memicu adrenalin. Siap. Nah, di sini Kak Puji mau menambahkan. Kira-kira Kak Puji nomor berapa? Sama Kak, nomor 7 sih. Soalnya Oh emang ya, roller coaster banget. kayak roller coaster. Oke, ada yang lain selain nomor 7? Oke, Kak Putri. Nomor berapa Kak Putri? Bagaimana? Kak Putri? Wah, kita nggak dengar suaranya Kak Putri ya, kakak-kakak ya. Suaranya enggak Oke, sekarang dengar. ada, Kedengaran Kak, ada. aman. Nomor 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 berapa? 4 Kak. Wih, nomor 4. Ada, Kak Putri pernah nyoba beneran nggak wahana yang nomor 4? Iya pernah. Oh gitu ya. Iya. Rasanya gimana Kak? Soalnya kalau yang saya pribadi kayaknya nomor 4 tuh yang paling bikin mual Kak. Jadi kadang Oh gitu ngerasa ya. mual gitu. Ya ampun, sampai membuat mual ya Kak Putri ya. Oke, oke, siap, siap. Siap. Terima kasih sharingnya Kak Putri. Asalkan seperti nomor 1, 2, 3, dan 6. Bagaimana angkatan 6? Nggak ada? Wah, nggak ada ya. Berarti ini adrenalin semua ya, kakak-kakak ya. Oke, nggak apa-apa. Karena pasti ada beberapa orang itu yang kemarin sih ada yang milih nomor 6, ada yang angkatan sebelumnya ada yang milih nomor 3 gitu ya. Ya, dinikmati aja pemandangannya gitu ya, dinikmati aja perjalanannya. Oke, siap. Kita sudah cek wahana. Nah, selanjutnya mungkin kita nggak afdol kalau tidak perkenalan. Nah, ini perkenalkan kakak-kakak. Nama saya cukup panjang, 4 kata ya. Kalau dulu zaman UN itu buletin namanya itu paling lama sendiri. Nah, ini saya Devi Amalia Stianingrum, bisa kakak-kakak panggil dengan Devi. Nah, sudah pasti kalau ada Ningrum ini pasti lahirnya di Jawa ya. Ning ya, Ningrum. Ini saya lahir dan besar di Malang. Ada orang Malang di sini? Nggak ada ya. Jawa Timur? Nggak ada Ada ya. Kak, Wah, Kak siapa ini? Oh, Kak Ainun. Dari mana Kak asalnya? asalnya dari Magetan. Oh, Magetan. Oke, oke, oke. Sudah deket-deket Jawa Tengah ya, Magetan ya.
Oke. Nah, lalu saya menempuh pendidikan S1 di FKM UNER. Ada Kesatria Erlangga di sini. Nggak ada. Oh, nggak ada ya, nggak ada. Oke, lalu mendapatkan beasiswa setelah lulus itu untuk melanjutkan di FKM UI. Ada Iluni, Kak, Kak Fauzan ya, Iluni. ya, Wah, siap. Kita bagaimana jika kita menyanyi himne bersama, Kak Fauzan? sumpah Kak, Oke. Kak Fauzan dari fakultas apa? saya dari Fasilkom. Oh, Fasilkom. Siap, 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 siap. Oke, oke. Oke, siap. Mantap. Lalu, ya, di sini ada kontak person saya. Teman-teman bisa menghubungi melalui email Kemkes. Ada yang sudah buat email Kemkes? Belum. Wah, ini menariknya ya. Kita bisa nih bikin email kemkes.go.id. Jadi udah nggak pakai Gmail lagi untuk yang email official biasanya ya. Untuk berkorespondensi mm, secara apa ya profesional gitu kita bisa gunakan. Caranya gimana? Biasanya ini daftarnya ke teman-teman yang IT karena teman-teman IT yang akan bantu kita untuk memproses ini. Cuma ya itu ya, kadang emailnya ada kendala nggak bisa dibuka gitu sih. Jadi masih tetap mengandalkan Gmail. Lalu juga karena kayaknya di grup ada nggak ya nama saya yang dimasukkan oleh Kang Risi? Kayaknya ada. Kalau misalnya butuh konfirmasi terkait agenda 3, silahkan juga bisa menghubungi saya melalui nomor telepon. Dan sampaikan juga bahwa kakak-kakak adalah peserta Latsar angkatan berapa. Karena peserta yang sudah banyak saya fasilitasi sangat banyak ya. Jadi bingung nanti kalau tidak perkenalan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Nggak afdol kalau kita tidak saling mengenal ya. Maka silahkan sekarang kakak-kakak bisa berkenalan, bisa sebutkan nama, dan juga Japung serta instansinya. Oke, mungkin di sini saya bisa mulai dari yang ada terlihat di layar duluan ya, yaitu ada Kak Aditya. Silahkan Kak Aditya. Halo Kak Devi. Perkenalkan nama saya Aditya Ismamudi, biasa dipanggil Adit. Jabatan fungsi saya di Pranata Komputer Ahli Pertama Oke, eh, di instansi Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. oke, siap. Salam Terima kenal kasih. Kak Aditya ya. Ini bikin email teman-teman Harkit sama Ya, Kak Aditya ya. Oke, siap. Yang selanjutnya, silahkan Kak Ainun. Nah, sudah bertemu dengan Habibi, Kak Ainun. Eh, Halo Kak, perkenalkan nama saya Ainun Fani Ulun, biasa dipanggil Ainun. Jabatan fungsionalnya Peranata Pendidikan Laboratorium Ahli Pertama di Hmm, instansi Poltekkes Surabaya. oke. Wah, siap. Poltekkes Surabaya ya. Ah, ini yang Iya deket Kak, sama Sutomo ya? ya Siap, sebelahan. Bang. Ya, ya, sebelahan ya. Oke. Selanjutnya ada Kak Ajeng Widya. Halo Kak Devi, saya Halo. Ajeng dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dengan jabatan fungsional Pranata Humas, Kak. Salam Oke, kenal. Humas. Wah, siap. Salam kenal juga Kak Ajeng dari Harapan Kita. Selanjutnya Kak Anissa. Sampai sekarang belum. Kapunten Anisanya Anissa siapa? Oh iya, ada dua ya. Wah, benar benar benar. Ah, kita ke Kak Anissa Dari divisi ya, nanti Hoirunisa. diputusin, nanti kalau nggak bisa ya udah. Ntar Halo tunggu dia Kak, bilang aja. salam Udah kenal. cukup. Nama saya Anissa Ya, makasih Hoirunisa, ya. biasa dipanggilnya Ica. Untuk Hmm, jabatan fungsionalnya itu analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Untuk instansinya di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. oke, wah, salam kenal Kak Ica, panggilannya Ica ya. Kita kenalan sama Kak Anissa yang kedua. Kira-kira panggilannya siapa? Silahkan Kak Anissa Nurul.
Halo Kak Devi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fajrina, biasa dipanggilnya Rina. Jabatan Oke, fungsional Rina. saya Peranata Komputer Ahli Pertama di RSCM. Oke, wah, tumben ya. Biasanya komputer itu laki-laki. Ini Kak Rina perempuan nih. Iya Kak, Siap. Sendirian nggak yang perempuan di RSCM komputer? enggak sih Kak, ada banyak. Oh gitu ya. Wah, menarik emansipasi ya. Nah, siap. Selanjutnya di sini ada Kak Anissa Putri. Wah, bahkan ada 3 ya. Silahkan. Eh, Baik, salam kenal Kak Devi. Saya Anissa Putri Nurul Salma, panggilannya Nisa. Saya Pranata Laboratorium Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Promosi Kesehatan. Oke, Promke. Salam kenal Kak Nisa. Jadi ada Ica, Rina, Nisa. Oke. Yang ketujuh di sini ada Kak Anung Puji. Silahkan. Halo Kak, salam kenal. Nama saya Anung Pujiastuti, biasa dipanggil Anung. Jabatan fungsional perawat ahli pertama, instansi di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten. Wah, siap, siap, siap. Dari Klaten. Oke, wah ini kalau mengingat nama Anung seperti Bapak Dirjen, mantan Dirjen P2P ya. Wah, semoga karirnya Kak Anissa ini bisa seperti Pak Dirjen, menduduki eselon 1 nih, Kak Anissa. Kak Anung, Kak Anung. Selanjutnya ada Kak Dinda. Silahkan Kak Dinda. Perkenalkan Kak, nama saya Dinda Samuel. Saya jabatan dan fungsional saya itu sebagai perawat ahli pertama di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Oke, Dokter Wahidin Sudiro Makassar. Siap, salam kenal Kak Dinda. Selanjutnya kita ke Kak Dwi Lestari. Perkenalkan Kak, nama saya Dwi Lestari, jabatan fungsionalnya perawat ahli pertama, institusinya RSUP Fatmawati Jakarta, Kak. Oke, wah dekat BPPK Jakarta ya, Fatmawati ya. Oke, selanjutnya ada Kak Fauzan. Ya, perkenalkan nama saya Fauzan Azari, biasa dipanggil Ojan, untuk jabatan Oke, fungsionalnya Peranata Komputer Ahli Pertama di RSCM. oh ya, sekantor berarti ya sama Kak Ya, Rina. ya, skandal. Satu ruangan. Satu ruangan. Oke. Oke, salam kenal Kak Fauzan. Selanjutnya ada Kak Hanjani Putri. Selamat pagi Kak, nama saya Hanjani Putri Ahdiat. Saya perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Oke, harapan kita ya, anak bunda harapan kita. Oke, salam kenal Kak Hanjani. Selanjutnya kita ke Kak Jati Adi. Salam kenal Kak, perkenalkan nama saya Jati Adi Prakoso, biasa dipanggil Jati. Jabatan saya perawat ahli pertama di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Terima kasih. Oke, Makassar. Siap, siap, siap. Asli Makassar nggak Kak Jati? Asli Klaten. Asli Klaten, wah terbang Iya, jauh ya iya, ke Makassar ya. terlempar. Siap. Gimana Makassar? Ada culture shock nggak? Culture shock. Ada sih Kak. Apa yang membuat culture shock antara di Klaten dengan di Makassar? Ya mungkin segi bahasa, mungkin nadanya kan Iya, agak tinggi-tinggi ya Kak ya. iya. Oh iya, iya. Cuman sebenarnya baik sama aja, cuman Iya, memang logatnya seperti itu. Terus kemudian benar, sama benar, benar. untuk lalu lintasnya mungkin ya memang di mana-mana pun macet. Tapi di sini kalau nyebrang Hmm, banyak yang istilahnya ngawur gitu loh Kak. siap, siap. Iya, seperti itu. Terima kasih. Wah, siap, siap. Wah, ini ya culture shock bahasa ya. Memang gitu, Kak. Tapi sebenarnya itu biasa ya, mungkin ya. Kalau Kak Dinda asli Makassar nggak? Asli Sulawesi Tengah, Palu. Oh, Maros.
Oh, Sulawesi Tengah. Mana, Kak? Di Palu, Kak. Oh, Palu. Nggak jauh beda ya sama Sulsel ya? Kalau dari segi bahasa beda juga Kak, meskipun Oh, Sulawesi gitu cuman ya. ya kasar-kasarnya sama. Ya, kalau Oh, gitu bahasanya ya. iya. Siap, siap. Siap. Karena ini kalau Kak Jatim dari Klaten yang sangat, sangat, sangat Halus. halus. Oke, siap, siap. Oke, selanjutnya kita ke Kak Karina. Oke, selamat pagi Kak. Perkenalkan, saya Karina dari RSUP Fatmawati. Jabatan fungsional saya perawat ahli pertama. Terima kasih. Oke, perawat ahli pertama Ya, Fatmawati. Ah, selanjutnya setelah Kak Karina ada Kak Lintang. perkenalkan Kak, saya Lintang Event Irviana, biasanya dipanggil Event, perawat ahli pertama di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita. Oke, sama ya dengan Kak Hani. Hanjani. Ya. Ya, siap. Salam kenal Kak Lintang Event. Panggilannya Event ya? Iya Kak. Oke, siap. Selanjutnya kita ke Kak Nadira. Perkenalkan, saya Nadira Elmagani Marits, biasa dipanggil Nadira. Jabatan fungsional saya analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama Hmm. di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Oke, wah ini berhubungan dengan uang-uang ya. Salam kenal Kak Nadira. Selanjutnya ada Kak Nur Fitrianingrum. Halo Kak, nama aku Nur Fitria Ningrum, bisa dipanggil Ningrum. Perawat Wah, ahli sama pertama. kita. Ya, ada Ningrum-Ningrum ya. Aslinya Solo, Jawa Tengah. Oh ya Kak. Solo, Jawa Tengah. Oke. Ningrum milik anak Jawa. Terus untuk kerjanya di Klaten, di Rumah Sakit Suraji. Oke, Sama kayak Anung, Klaten. satu ruangan juga. Oh gitu ya. Siap. Siap. Ini ini Kak siapa Kak Jati kok nggak daftar di Klaten aja kan tahu ya saingannya banyak ya. Saya malah daftarnya kemarin di Sarjito, Kak. Oh gitu. Oh daftarnya di Kena Sajito tapi di optimalisasi, Kak. Oh ya 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 ya. Hmm. Siap siap siap. Kita terima ya. Ini yang terbaik. Biasanya kalau yang ngatur itu bukan kita, itu berarti yang terbaik nih. Siap. Ya Allah. Insya Allah. Selanjutnya kita ke Kak At Patrizal. Patrizal Lubis. Salam kenal Kak, saya Padrizal Lubis, Japfung, perawat ahli pertama di Rumah Sakit M. Jamil Padang Kak. Wah, dari Padang juga ada ya. Siap. Salam kenal Kak Patrizal. Lanjut kita ke Kak Putri Meliana. Melenia. Kak Putri Melenia, silahkan. Bisa Kak, salam kenal. Nama saya Putri Melenia Ramadanti, dipanggil Ana dari apa sebagai kesehatan lingkungan, tenaga sanitasi Hmm, lingkungan di RSAB Harapan Kita. oke, wah ini baru ketemu nih, saya casting di rumah sakit ya. Wah, Ya, siap, salam kenal Kak Putri. iya. Selanjutnya ada Kak Putri Ramadhani. Halo Kak, salam kenal. Nama Putri Ahmadini, panggilan Putri, Japfung, perawat ahli pertama di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Oke, sama ya dengan Kak Patrizal ya. Pada Nah, last but not least, kita persembahkan kesempatan terakhir perkenalan ini kepada Kak Tata Kuswaya. Ya, terima kasih Silakan Kak. Kak Tata. Perkenalkan nama saya Tata Kuswaya, biasa dipanggil Tata. Saya perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Dr. AH Rotin Sulu, Bandung. Oke, wah ini dari Bandung sendiri ya, Rotin Sulu. Siap, siap.
Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita sudah berkenalan satu sama lain. Semoga perkenalan ini bisa mencairkan suasana ya. Sambil kita nanti selama 3 hari ke depan akan bersama-sama. Ada sedikit mungkin titipan yang bisa saya sampaikan kepada kakak-kakak sebelum kita memulai materi. Saya ingin menyampaikan bahwa diskusi kita atau pembelajaran kita, kualitas pembelajaran kita itu sangat bergantung dengan diskusi dari kakak-kakak yang sampaikan di kelas gitu ya. Kalau semakin sedikit yang berbicara, otomatis kita hanya bisa menyerap ya ada yang bilang keberhasilan itu sesuai dengan usaha yang kita keluarkan. Nah, sama juga dengan kelas ini. Kebermanfaatannya sangat bergantung dengan percakapan atau diskusi di dalamnya. Jadi, silahkan jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat, karena semua pendapat itu bisa kita dengarkan dan kita bisa kolaborasikan. Benar dan salah itu bukan suatu masalah. Bahkan kita itu jadi lebih sering belajar itu dari kesalahan ya, kakak-kakak ya. Nah, itu maka kedepannya jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat. Itu saja pesannya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan lanjut. Nah, kira-kira di agenda 3 kita mau membahas tentang apa di sesi 1 ini? Sesi 1 yang sangat singkat, hanya 2 jam pelajaran. Nah, kita pertama-tama akan membahas terkait keterkaitan agenda 3 dengan agenda-agenda sebelumnya itu apa sih? Dan keterkaitan agenda 3 dengan agenda 4 itu bagaimana? Itu ya, nanti kita akan bahas bersama. Setelah itu kita akan overview dari MOOC agenda 3. Kita akan cek dan recheck ya. Kira-kira apakah MOOC-nya kemarin masih bertahan sari-sarinya di kepala. Nah, kita akan cek dan yang terakhir nggak afdol kalau tidak ada penugasan ya. Jadi kita akan sampaikan penugasan 3 hari ke depan dalam 1 hari ini. Jadi kakak-kakak bisa memanajemen waktu dari awal gitu ya. Dan sudah tahu tugasnya semuanya di awal. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas agenda 3 dulu. Nah, sebelum ke keterkaitan, di sini saya mau menyampaikan kakak-kakak bahwa di agenda 3 ini, luaran atau hasil belajar yang ingin kita capai itu adalah kakak kakak bisa berpikir kritis dan kreatif terhadapnya nantinya luarannya akan menjadikan terwujudnya smart government. Nah, indikator hasil belajarnya dalam agenda 3 ini ada 2. Jadi nanti kita akan mengulik di 2 ini saja, yaitu antara lain manajemen ASN dan juga smart ASN. Oke, lanjut. Sekarang kita ke, nah ini beberapa dasar hukum yang kakak-kakak bisa sadur gitu ya untuk agenda 3 ini. Jadi kalau misalnya merasa PPT-nya kurang bisa membaca lebih lengkap pada beberapa dasar hukum yang ada di layar. Oke, sekarang adalah keterkaitan agenda 3 dengan agenda-agenda sebelumnya. Silahkan kakak-kakak, ada yang mau mencoba menjahit benang merah yang ada di layar? Silahkan, ada yang mau coba? Belum ada ya? Oke, paling mudah untuk menjahit semuanya. Wah, sebentar ya. Di sini mumpung ternyata di depan ada stand mic. Stand handphone. Jadi saya tidak perlu memainkan. Paling gampang
Oke, mohon maaf kakak-kakak terpencet ya. Siap. Oke, ada yang mau mencoba? Paling mudah itu adalah kita identifikasi dulu mana yang agenda satu, mana yang agenda. Wah, sepertinya kok terputus-putus terus ya kakak-kakak ya. Oke. Oke, semoga lebih aman. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan ini? Kita identifikasi bersama-sama dulu. Mana yang agenda satu? Yang di tengah, Kak. Yang di Wawasan. tengah? Sisi Yang paling mana? luar, Yang paling luar. sisi paling luar itu agenda Oh iya, satu. iya, iya. Bela negara. Oke. Wawasan nilai negara, analisis Ya, kontemporer. ini ya. Ini agenda satu. Agenda satu. Agenda dua yang mana? Nilai-nilai Nilai-nilai berakhlak. berakhlak. Nilai Nilai berakhlak. Nilai berakhlak. Nah, kemarin sudah di brainwash ya, seharian ya. Oke, agenda tiga yang mana? Yang atas. Manajemen Yang atas dan atas. smart Manajemen ASN ASN. sama ASN. manajemen ASN. Siap. Agenda empat. Yang isu Yang isu, penyebab penyebab isu. isu, gagasan kreatif. Siap. Ini ya, semuanya ini adalah agenda empat. Ah, sekarang tinggal disambung kakak-kakak. Silahkan. Oke, Kak Karina. Oke, mau coba ya, Kak ya. Mantap, Jadi, silahkan. bismillah. Awalnya kan kita yang sekeliling itu di agenda pertama terkait analisis sosial kontemporer, nilai-nilai wawasan dan nilai-nilai negara, kemudian kesiapsiagaan bela negara, kemudian kita mempelajari terkait nilai-nilai berakhlak dan nanti di agenda ketiga mengenai manajemen ASN dan smart ASN di mana nanti ada core atau intinya itu kita bisa menghasilkan output atau kita aktualisasi ya Kak sama habitualisasi itu nanti terkait kita merumuskan isunya, penyebab isunya, gagasan kreatif, kemudian nanti bagaimana kita melaksanakan kegiatan tersebut sehingga nanti tujuan atau luaran yang kita harapkan dapat tercapai. Mantap, baik. Boleh berikan mantap kepada Kak Karina. Mantap. Tentang Mantap, Kak Karina. Ada yang mau mencoba lagi menyempurnakan Kak Karina? Wih. Bukan menyempurnakan dalam ibadah ya, Kak Karina ya. Ada, silahkan. Oke. Wah, call fasilitator ini ya. Call fasilitator. Oke, kita akan bahas kakak-kakak. Ini menarik dari isi tadi yang sudah disebutkan Kak Karina. Kita tinggal merajut dan menyamakan konsepnya. Sebenarnya yang lingkaran biru itu adalah di internal kita, kakak-kakak, di unit kerja ya, di unit kerja. Sedangkan yang satu itu adalah yang di luar dari unit kerja kita. Nah, sebagai PNS, kita harapannya tidak memakai kacamata kuda melihat di internal saja, tapi kita harus sensitif juga dengan isu-isu nasional, dengan isu-isu global, nilai-nilai kebangsaan itu harus kita jaga untuk menjalankan internal yang berwarna biru muda. Itu sudah pasti ya kakak-kakak. Makanya kakak-kakak dibekali dengan agenda-agenda satu. Ya, itu. Yang kedua, sebenarnya melihat dari eksternal yang tadi, kita nggak langsung ke nilai berakhlaknya. Kita itu langsung masuk ke manajemen ASN dan smart ASN di sini.
Di sini kakak-kakak pasti sebelum menerapkan ini ya, kakak-kakak juga pasti yang pertama harus tahu kedudukan dan perannya gitu ya. Bagaimana sistem merit di kantor, bagaimana mekanisme pengelolaan ASN gitu ya. Dan juga Smart ASN. Nanti ada banyak sekali poin yang akan kita bahas di Smart ASN. Nah, ini penting, agenda 3 sangat penting kakak-kakak. Karena untuk kakak-kakak nanti bisa melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu identifikasi isu, ini harus dikaitkan dengan agenda 3. Jadi isu yang diambil ini harus berkaitan dengan MASN dan SASN. Jadi pahami betul em, tugas dan pokok fungsinya, pahami betul peran kedudukan ASN dan lain-lain untuk bisa menemukan gap antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Ini nanti akan ada di agenda 4 dari isu, dicari penyebabnya, terus dicari gagasan kreatifnya. Nah, dari isu sampai gagasan kreatif ini juga nanti akan ditugaskan di agenda 3. Selanjutnya, gagasan kreatif ini akan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan. Misal apa? Nanti banyak itu misal membuat SOP gitu ya, kadang gitu banyak. Nah, dalam membuat SOP itu kakak-kakak harus menerapkan nilai berakhlaknya. Itu nanti kita hitung nih nilai berakhlaknya ada berapa gitu ya. Sehingga nanti kegiatan ini itu bisa berubah menjadi output penyelesaian dari masalah yang ditemukan. Itu dia keterkaitan agenda 3 dengan agenda sebelumnya dan juga agenda 3 dengan agenda 4 yang akan ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau aman boleh berikan emoji jempol berterbangan. Wah, mantap. Oke, kita next. Nah, lebih jelasnya kakak-kakak di sini. Agenda 3 itu adalah sebuah kendaraan kita untuk bisa mencapai tujuan. Tujuan kita sebagai tujuan Latsar ya sebenarnya ya. Tujuan Latsar itu adalah membentuk para PNS yang berakhlak. Tujuannya itu agar kakak-kakak ini senantiasa berakhlak dalam menjalankan tugasnya. Nah, kendaraannya untuk bisa belajar berakhlak itu adalah dengan menemukan isu, nah, menemukan gagasan kreatif. Nah, ini yang nanti akan diimplementasikan berakhlaknya. Siap. Oke. Oke, sekarang lanjut kita masuk ke kuis siapa berani. Kita akan cek sari-sari agenda 3 yang tersisa gitu ya. Kira-kira apakah masih tersimpan dengan baik atau tidak. Nah, ini silakan kakak-kakak menyiapkan gadgetnya karena kita akan bermain Mentimeter. Siap ya, saya share dulu. Oke, sudah tampil di layar, boleh di-scan barcode-nya atau masuk ke menti.com dengan memasukkan kodenya. Oke, 4 orang udah gabung, 9, 10. Izin ambil minum ya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak juga kalau di tengah-tengah pembelajaran minum boleh ya. Oke, 19 orang, tinggal satu lagi. Oke, pas 20. Mantap. Kita akan lanjut. Nah, kita akan cek dan dicek MOC agenda 3. Tapi sebelum itu, saya ingin kakak-kakak merating ya. Kemarin MOC nilainya berapa? Minimal 80 ya kayaknya kemarin MOC-nya. Wah, belum ada yang rating. Item belum tampil, Kak. Oh, belum tampil, belum Iya pindah. Kak, belum masih cek recek. Masih cek-recek.
Wah, sebentar. Ini kayaknya koneksinya ini ya. Sip, sip, sip. Sip. Sambil menunggu saya putar ulang, boleh dituliskan di chat berapa skor MOOC-nya kemarin nilainya. Oke, sudah ada ya. Boleh juga diisi di mentinya. Oke. Wah, kalau di layar udah, tapi di face kakak-kakak belum ganti ya? Bagaimana kakak-kakak? Oke, sudah. Aman. Wah, siap. Rata-rata 96, 96. Oke. Siap 17 dari 21. Apakah bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah kiri? 87, cukup tinggi ya. Karena kemarin di angkatan 3 itu rata-ratanya 80. Nah, ini udah hampir 90. Berarti kita cek harusnya setelah Mentimeter ini selesai, rata-ratanya berarti 90 ya. Harusnya kita ada 10 soal, jadi harusnya cuma salah satu ya, kakak-kakak ya. Kita lihat di akhir. Oke, kita akan next. Nah, kita akan mulai kuisnya. Wah, di Zoom kayaknya belum berubah ya, kakak-kakak ya. Di HP juga belum, Kak. Di HP belum? Wah, siap. Oke, ini padahal udah ready 19, tapi belum ya kakak-kakak ya. Nah, sekarang sudah. Sudah. Oke, mantap. 20 players ready, kita akan coba start. Lebih cepat, maka lebih banyak poin yang terkumpul. Dasar hukum nasional yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN. Oke, mantap. 13 orang benar, tapi ada 4 orang yang salah ya. Eh, Sebenarnya mungkin ini nomor 4 ini yang yang UU nomor 5 tahun 2014 itu biasa lazim sering kita dengar ya kakak-kakak ya. Namun pada tahun 2023 kemarin UU nomor 5 tahun 2014 ini sudah tergantikan oleh undang-undang yang baru. Artinya sudah diupdate gitu ya menjadi undang-undang yang baru. Nah, yang jawab UU 20 2023 ini berarti tidak membaca bahwa ini PP ya. PP tingkatannya lebih rendah daripada undang-undang. Nah, kalau yang jawab ini biasanya salah nih tahunnya ya. Tahun update-nya bukan 2022 tapi 2023. Oke, apa kira-kira yang membedakan antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama? Nah, sebenarnya pembedanya adalah kakak-kakak untuk yang baru itu lebih banyak membahas memisahkan antara PNS dengan P3K ya. Dan juga di UU yang baru itu membolehkan PNS untuk berinterpreneur. Nah, ini yang erat kaitannya dengan Smart ASN, nanti kita akan bahas di sana. Lanjut, kita akan lihat siapakah leaderboard untuk pertanyaan pertama. Wes.
Wah, ini nggak pakai nama asli ya. Wah, ini nggak pakai nama asli ini. Yang paling cepat adalah Pet. Siapa Pet di sini? Ya, Saya oke. Wah, Pet dari Patrizal. Mantap. Nomor dua ada Tanjiro. Kira-kira Tanjiro ini siapa? Ada yang mau ngaku? Waduh, nggak ada yang ngaku ya. Wah, ini lupa briefing di awal bahwa harus menggunakan nama. Oke, siap. Kita akan masuk ke nilai, no, kuis yang nomor dua. Oke, 8 player siap. Kita akan tunggu. Dua lainnya 19 dan 20. Oke, siap. Nomor dua. Salah satu kewajiban ASN yang diatur dalam UU ASN. Kecuali ya ini ya. Oh, adalah. Wih, masih ada ya yang salah ya. 17 menjawab benar, dua orang menjawab salah. Nah, kita akan diskusikan kenapa menentukan arah kebijakan politik negara ini salah. Kakak-kakak, ada yang mau berpendapat? Oke, lanjut Kak Karina. Kenapa salah? Kenapa nggak bisa kita menentukan arah kebijakan politik negara? Kalau sepemahaman saya, kita sebagai ASN itu tidak boleh berkecimpung di dunia politik. Ya, mantap. Ada yang lain? Ada yang lain, kakak-kakak? Waduh, nggak ada ya? Wah, Setuju sama bener. Kak Karina. Tujuh. Sama Kak Karina. Hanya Mantap. harus sikap netral. Siap. Nggak apa-apa, Kak Fitri. Meskipun hanya setuju, itu suatu respon juga ya, Kak Fitri ya. Bukan Bener. kendalanya karena dari RF semua, tapi dalam pelaporan SHK itu kita tetap akui secara nilai. Wah, Kak Anissa keburu-buru di mute ya. Boleh ulangi lagi, Kak Anissa? Kalau tugas kebijakan politik itu bukannya tugasnya lembaga eksekutif, Kak. Benar sekali kakak-kakak. Sebenarnya kuncinya adalah pada politik ya. Politik itu bukan ranah kita. Kalau kita itu menentukan bisa bisa memberikan pengaruh atau bisa memberikan kontribusi itu adalah arah kebijakan publik. Publik ya, masyarakat, bukan politik. Jadi itu poinnya. Dan juga arah kebijakan politik ini sangat bergantung dengan pemerintahan gitu ya. Eksekutif yang tadi dibilang oleh Kak Anisha, presiden dan lain-lainnya, yang memang ada hubungannya dengan politik gitu ya. Oke, mantap. Kita akan lihat siapakah leaderboard untuk soal nomor 2. Tenang, ini masih banyak soal, roda bisa berputar ya. Nah, sepertinya Kak Pet salah ya. Oke, yang tercepat Kak Yuhu ini siapa Yuhu? Ada yang nggak ngaku juga nggak? Biasanya nggak pengakuan ini ada di akhir ya. Wah, oke. Wah, kayaknya yang di Zoom delay ya, kakak-kakak ya. Oke, next kita siap untuk ke soal nomor 3. Kakak-kakak mohon izin saya sambil buka pintu sedikit biar udaranya.
Oke, pertanyaan nomor 3. 18 player. Oke, 20 player ready. Mungkin kakak-kakak bisa menyimak di HP-nya ya. Siap. Pertanyaan ketiga. Promosi ASN didasarkan pada Oke, apakah semuanya benar? Wah, macet ya. Macet ya kakak-kakak ya. Iya, Kak. Oh, Oke, macet. mantap. Sudah keluar kalau di laptop saya. 20 orang menjawab benar. Benar sekali. ASN kita itu sekarang zaman now dan sistem merit ya. Itu bisa kita kenal dengan sistem merit itu mengacu pada 3K, kakak-kakak. Ya, K yang pertama adalah kinerja, K yang kedua adalah kompetensi, dan K yang ketiga adalah kualifikasi. Jadi sudah tidak ada lagi ya, semoga bahwa promosi jabatan itu didasarkan dari usia dan masa kerja. Belum tentu ya, kalau sekarang 3K itu. Jadi kalau misalnya masa kerja kita sesuai dengan kualifikasi, dan kita memiliki kinerja yang baik dan kompetensi kita sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kita bisa untuk mengikuti promosi tersebut selama kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, siap. Lanjut, kita akan lihat leaderboardnya. Oke, Kak Tanjiro ya, kembali memimpin di posisi atas. Kak Yuhu dan Kak Tiung. Wah, ini nggak ada namanya ya. Jadi berandai-andai. Kita akan next untuk soal keempat. Masih di manajemen ASN ya. Untuk yang lain kesempatan masih ada karena ini baru 4 dari 10. Kemarin itu di angkatan 3 ada kuda hitam ya. Dia nggak pernah posisi 3 besar, tapi pada saat 5 soal terakhir bisa menyusul. Siap. Ready, kita start untuk kuis nomor 4. Peran ASN sebagai berikut, kecuali nah ini gampang nih ya, harusnya 20 benar ini. Oke, mantap. 20 benar. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita nggak bisa mengkritik kebijakan publik? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kita sebagai ASN tidak bisa mengkritik kebijakan publik? Bagaimana kakak-kakak? Jadi, Wah, Kak, Kak Karina lagi. Silahkan. karena kan kita ASN aparatur sipil negara, jadi kita perpanjangan tangan dari negara. Kalau misalkan kita mengkritik negara, berarti tidak sinkron dengan apa yang telah dibuat atau keluarkan peraturan dari negara tersebut, Kak. Gitu. Siap. Karena berarti kalau dari yang disampaikan Kak Karina, karena kita itu eh, tangannya, kaki tangannya pemerintah gitu ya. Jadi, pelaksananya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngekritik, itu berarti kita kayak ngekritik diri sendiri. Nah, apakah mengkritik diri sendiri itu tidak boleh, kakak-kakak? Boleh, Kak, tapi nggak di ruang publik. Wah, siap. Ini yang bijak ini ya, Kak Nur Fitri ya. Benar, boleh tapi nggak di ruang publik. Nah, bolehnya gimana, Kak? Di mana kita bisa mengkritik itu?
Gimana kita bisa mengkritik kebijakan publik? Nonton udah. Jadi Gimana kalau Kak nanti Anissa? dikasih hanya lain. Mungkin di RDP kan rapat dengar pendapat antara RDP. pemerintah sama DPR. Kurang tahu juga sih. Kan ya? Ini RDP dengar pendapat yang sama DPR itu. RDP-nya di mana nih? Oke. Siap, kita akan bahas bersama ya. Terima kasih yang sudah berpendapat. Ada Kak Karina, ada Kak Nur Fitria, dan juga Kak Nisa. Nah, benar sekali. Sebenarnya konsepnya sudah benar ya, karena kita itu pelaksana kebijakan publik. Tapi apakah kita tidak bisa mengkritik? Jawaban bijaksananya adalah boleh tapi tidak di media sosial. Boleh tapi pada tempatnya. Pada mana? Pada apa? Misal pada kegiatan evaluasi gitu ya. Tapi apakah pemerintah itu anti kritik karena nggak bisa karena tidak karena tertutup oleh kritik publik tidak juga ya kakak-kakak ya. Kemenkes sendiri kita lebih lebih menampung kita itu peranannya lebih menampung kritik yang disampaikan oleh publik. Makanya dalam salah satu poin budaya kerja baru kita ada yang namanya mungkin pada kelas profesionalisme juga sudah disebutkan bahwa ada service outreach ya, di mana pasti di setiap satker itu ada menyediakan apa namanya survei untuk kepuasan dan uh, membuka kritik dari publik apa layanan yang harus diperbaiki seperti itu. Oke, mantap. Lanjut kita ke pertanyaan kelima. Kita akan lihat dari 20 yang benar siapakah yang tercepat. Waduh, kita ini mentinya ada problem ya. Siap, kita coba next dulu deh. Oke, kita nggak bisa lihat leaderboard karena mentinya lagi freeze. Jadi nanti kita akan, tapi pasti poinnya akan ditambahkan. Kita akan lihat di pertanyaan kelima ya, kakak-kakak ya. Oke, 19 player. Oke, satu lagi ketinggalan. Wah, kemana ini? Ada masalah? Oke, siap. Kita akan melaju dengan 18 peserta yang tersisa dalam Squid Game ini. Enggak ya, bukan Squid Game. Duh, bentar. Oke, waduh. Mentinya, siap. Antara mentinya atau koneksi saya di internet ya, kakak-kakak ya, yang di laptop. Oke, saya akan coba refresh dulu. Tapi kakak-kakak belum putus ya dari Menti ya? Udah putus belum? Bagaimana? Belum bisa, Bisa Kak. sih, Kak. Belum. Belum ya? Oke. Wah, siap. Ini agak agak ada gangguan pada jaringan internet di Kota Bogor kayaknya karena hujan. Oke, sip. Oke, sip. Sudah bisa lagi. Pertanyaan kelima. Nah, waduh, siap. Agak delay ya di komputer ya. Di ya. ASN. Kode etik ASN kecuali.
Ya, ini harusnya juga 20 ini, benar. Apa kakak-kakak jawabannya? Waduh, Memprioritaskan freeze ya. Memprioritaskan pribadi. kepentingan pribadi. Benar. Wah, ini ada yang salah ya, dua orang ya. Nah, ini yang kecuali adalah memprioritaskan kepentingan pribadi. Ini jelas ya kakak-kakak ya. Mungkin ini nggak kebaca kecualinya. Bagi yang memilih saya salah ya. Satu, menjaga rahasia jabatan, melayani sikap hormat dan sopan. Oke, yang paling berat kakak-kakak itu adalah menjaga rahasia jabatan. Utamanya di sini banyak kakak-kakak yang perawat ya. Nah, banyak sekali data privasi orang orang yang berobat di rumah sakit yang harus kita jaga gitu ya. Even kita nggak bisa membicarakan itu terhadap keluarga kita sendiri atau rekan kerja yang ada di rumah gitu ya. Kecuali misal antar antar sesama profesi mungkin bisa. Nah, contoh yang mungkin saya hadapi adalah mungkin ketika dulu pada saat COVID-19 ya. Kebetulan saya udah bergabung di Kemenkes, tapi belum di BPK Ciloto, masih ada di Direktorat Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan yang pada saat itu menangani COVID-19. Pasien pertama COVID kita, itu sebenarnya kita sudah tahu dari lama gitu ya. Mungkin beberapa hari sebelum itu di launching kepada publik gitu ya. Tapi disitulah kita diuji ya untuk bisa merahasiakan itu. Meskipun kita harus rahasiakan itu dan karena kita nggak punya wewenang untuk menyampaikan itu, jadi keep silent, tidak memberikan info ke keluarga gitu ya, yang bahkan apalagi ke media sosial gitu ya. Nah itu tidak sih, yang berat adalah di situ. Jadi kakak-kakak silahkan jaga rahasia jabatan masing-masing. Kalau kita tidak mempunyai kuasa untuk menyebarkan informasi itu, maka itu harus berakhir di diri kita sendiri. Nah, itu pesannya. Kak Devi izin tanya. Oke, boleh, Kak Kalau Fitri. misal curhatnya ke keluarga dan ke pasangan tuh kayak keluhan, ya Allah tadi pasienku jelek, intubasian gitu-gitu boleh nggak sih Kak? Oh, gitu. Kalau itu namanya itu itu bukan suatu rahasia ya. Nggak apa-apa kan ya Tapi kalau itu? nggak apa-apa. Kecuali yang dinamakan rahasia itu adalah misal mungkin ada janji perawat atau apa, dokter atau apa gitu ya. Misal udah bilang namanya, dia tinggal di mana. Itu kan sebuah privasi seseorang ya, di mana kita misal sudah disumpah untuk nggak boleh menyebarkan itu. Nah itu. Tapi kalau misalnya yang Kak Fitri, Kak Fitri yang lakukan itu lebih ke sambat ya, lebih ke sambat ya. Jadi itu aman sih. Pasti kita namanya bekerja pasti adalah ya suatu cobaan dan lain-lainnya. Dan itu bukan rahasia jabatan kita. Nah itu sih aman Berarti kalau Kak. sambat masih boleh ya Kak? Boleh, 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 boleh. Siap, lanjut ya. Siap, kita akan lihat leaderboardnya. Wah, semoga nggak hang lagi. Siap, apakah berubah? Wah, ini Kak Tanjiro ternyata salah ya tadi ya. Sehingga posisinya bergeser. Kak Yuhu masih menempati pertama dan Kak Pilings juga. Nah, ini Yuhu yang pakai W sudah mulai untuk menyusul. Wah, kalau di laptop saya udah berubah ya. Kalau di sini belum. Nah, ini pasti koneksi ini. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan ke-6. Wah, ada problem lagi. Siap, kita akan lanjut. Nah, ini ya Kak ya, ada problem. Mungkin saya izin untuk stop share dulu. Nah, pertanyaan ke-6 sampai 10, kalau tadi kita sudah banyak membahas terkait manajemen ASN, maka kita masuk ke Smart ASN. Ah,
Siap, kita coba. Semoga bisa. Oke, kalau misalnya tidak bisa, mungkin kita bisa kuis langsung di Zoom ya, kakak-kakak ya. Maksudnya kuis tanya jawab seperti ini saja. Wah, sayang sekali. Sepertinya koneksi saya yang di laptop tidak memungkinkan. Juga terlempar dari Zoom ya. Oke, mantap. Oke, wah ini udah bisa ternyata. Oke, wah berputar-putar. Oke, oke karena sudah terlalu lama kita mencoba untuk ini oke, ini bisa nih di laptop. Sudah masuk ke lembar question nggak ya kakak-kakak? Kalau di saya belum, Kak. Belum ya? Wah, nah ini Belum, nih. Kak, baru minta reload. Satu player ready, dua player. Wah, tapi kalau di Zoom nge-freeze ya. Oke, baiklah. Kalau begitu mungkin kita akhiri saja dengan Mentimeter ya, kakak-kakak ya. Karena udah desperate. Oke, tapi ini bergabung. Sudah mulai Oke, kalau di HP bisa muncul nggak? Kalau misalnya saya nggak share screen, kakak-kakak bisa lihat soalnya di HP nggak? Menti saya nggak bergerak, Kak. Masih di, apa ini? Masih di peringkat, Kak. Oh Heeh. iya, Malahan dari tadi harus Peringkat. di-reload-reload gitu. Saya disuruh muat ulang terus Kak. wah, Sama, Kak. siap Sama Masih siap. reload. harus reload terus. Hmm, oke deh, kalau gitu kita close saja ya mentinya ya kakak-kakak ya. Mungkin kita akan membahas langsung soal yang sudah saya siapkan di menti. Ah, ini jadi tahu jawabannya ya. Jangan kirim ke angkatan sebelah ya, kakak-kakak ya. Belum masuk, Oke, Kak. siap. Nah, mungkin ini nggak perlu saya share, tapi kita tanya jawab aja ya, kakak-kakak ya. Hmm. Ini utamanya terkait pilar literasi digital. Jadi kalau kita ulas lagi yang di MOC, kita itu sebenarnya ada 4 pilar literasi digital. Ada yang tahu 4 pilar literasi digital ini apa aja? 4 pilar literasi Digital digital. skill, itu ya Kak. Digital skill, Digital Digital culture, etik, etik sama digital safety. Kultur, etik, culture, culture, udah deh. Digital apalagi safety. digital safety. safety. Siap, mantap. Ada 4 itu. Terima kasih tadi yang sudah berpartisipasi. Ada 4 itu. Nah, kira-kira yang dia ah, kalau misalnya yang berkaitan dengan digital etik itu apa kakak-kakak? Menjaga Bol nama baik di internet. Oke, menjaga nama baik di internet. Ada yang lain? Mungkin etika bermedia sosial Kak. Iya, sebenarnya
Siap. Tadi ada Kak Anung ya. Ah, siap. Nah, sebenarnya yang paling mudah membedakan itu adalah etik, berarti berkaitan dengan etika. Safety berarti berkaitan dengan keamanan. Culture berarti berkaitan dengan budaya. Skill berarti berkaitan dengan kemampuan. Itu ya kakak-kakak yang perlu kita ambil kuncinya. Ada yang bisa jelaskan atau sebutkan kira-kira yang berkaitan contoh terkait digital safety seperti apa? Contohnya. Ini Kak rajin ganti password, terus nggak di-share Raj, sembarangan. siap. Rajin mengganti password. Bisa ya. Ada satu lagi tadi, Kak. Apa ya yang disebutkan? Ini nggak share password. Tidak share Terus password. jangan klik link-link yang nggak jelas itu. Oke, link-link nggak jelas. Nah, ini yang banyak ya. Oke, mantap, mantap. Nah, digital safety adalah itu, terkait keamanan pribadi ya. Berbagi password, terus juga harusnya passwordnya itu jangan 1 2 3 4 5 6. Nah, itu tidak safety itu ya. Bahkan sekarang sudah banyak rekomendasinya harus huruf besar kecil, ada angka dan juga ditambahkan ada karakter simbol ya yang harus dipenuhi. Nah, contoh dari digital safety lain itu ada namanya, mungkin ini teman-teman komputer yang lebih ahli ya, ada yang namanya MAF. Nah, multi autentifikasi apa ya F-nya ya? Ada yang bisa bantu teman-teman komputer? Multi-factor authentication. Itu AMFA berarti ya. Nah, itu. Jadi perlindungannya berganda. Contohnya yang sudah Kemenkes gunakan, terapkan untuk digital safety ini adalah portal e-office ya, kakak-kakak. Jadi itu ada password pertama yang kita masukkan, password gandanya adalah dari Auti. Nah, itu adalah contoh dari digital safety yang diterapkan di Kemenkes, di portal Kemenkes. Selanjutnya, nah ini kita masuk lagi karena tadi dibahas adalah link-link yang tidak jelas jangan diklik. Nah, ini kalau misalnya ada orang, misalnya ya kakak, ini soalnya kayak gini. Bila seseorang dalam dunia maya menggunakan profil personal palsu pada jejaring sosial media untuk melakukan kecurangan atau penipuan, itu sebutannya apa? Nah, kemarin itu yang sering-sering salah itu ini pilihannya ada dua, catfishing atau scamming. Phishing. Ya, ada yang mau coba jawab? Jangan ragu-ragu. Kalau menggunakan profil persona palsu. Oh, Catfishing. Catfishing, mantap Kak Aditya ya. Terima kasih. Kenapa catfishing Kak? Apa sih bedanya sama scamming Kak Aditya? Kalau catfishing kan lebih ke apa identitas ya. Kalau scamming lebih ke penipuan. Oke, siap. Nah, ini mantap. Terima kasih Kak Aditya. Jadi kalau catfishing itu sebenarnya dia orangnya asli kakak. Orangnya asli. Misal saya ya. Misal saya itu melakukan catfishing adalah seolah saya itu adalah wanita yang belum menikah. Saya itu bisnis gitu ya. Padahal aslinya saya udah menikah dan udah jadi PNS, gajinya nggak besar-besar banget ya kalau PNS ya, ya rata-rata ya. Nah, itulah seperti itu penipu, itu catfishing. Jadi sebenarnya dia orangnya beneran adalah saya, tapi yang saya gunakan itu personanya itu palsu gitu, bukan yang seharusnya. Contohnya banyak itu misal jadi penipuan pernikahan ya. Misal dia seolah-olah di medsosnya itu kayak belum menikah gitu ya, tapi ternyata dia udah menikah dan sebenarnya dia nggak punya pekerjaan. Nah, itu catfishing. Nah, kalau scamming itu adalah hadiah palsu. Hadiah palsu. Ya, yang kayak di link-link itu ya. Nah, itu. Siap. Kita lanjut ke selanjutnya.
Ah, ini yang menarik lagi. Saat beberapa waktu yang lalu ya, itu ada videonya Ibu Sri Mulyani yang diedit menggunakan AI, seolah-olah dia mengesampingkan guru ya, gaji guru ya, kakak-kakak ya. Nah, kasus pemalsuan video tersebut itu namanya apa, kakak-kakak? Ada yang mau coba? Pemalsuan video tersebut menggunakan AI. Oh, Pilih yang di mana, Kak Dinda? Pilihan jawabannya ada dua, voice phishing atau deepfake. Deepfake. Fake. Deepfake, benar. Udah familiar ya kakak-kakak ya dengan deepfake ya. Jadi kalau deepfake itu ya yang menggunakan melibatkan AI ya untuk pemalsuan. Oke, itu review kita terkait ini. Sayang sekali kita tidak bisa menggunakan Mentimeter untuk bisa tahu apakah rata-rata benarnya 90 sesuai dengan yang ada di MOOC ya. Kita akan lanjut membahas uh, ini overview terkait manajemen ASN. Oke, nah ini kakak-kakak. Jadi kalau kita berbicara agenda 3, tidak terlepas dari manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN sendiri itu isinya ada 3 ya. Ada kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, sistem merit, serta mekanisme pengelolaan. Di sini ada yang bisa menyebutkan kira-kira kedudukan kita sebagai ASN apa? Atau mau coba peran kita sebagai ASN apa? Hak kita sebagai ASN apa? Kewajiban kita sebagai ASN apa? Ada yang mau berbagi? Ya, jangan ragu-ragu kakak-kakak. Oke. Oke, ini ya. Kalau kita rangkum itu seperti ini kakak-kakak. Di sini saya sudah rangkum dan membedakan antara PNS dan P3K. Sebenarnya kita semua di sini PNS ya, karena kalau P3K dia tidak ada latsar. Nah, inilah kita kalau bisa review, maka kedudukan kita itu adalah menjalankan kebijakan. Jadi kita di sini fungsinya adalah menjalankan, tidak bisa mengambil kebijakan, apalagi kebijakan politik, karena kita harus bebas dari intervensi politik. Nah, peran kita yang perlu kakak-kakak ketahui bahwa kita nggak cuma pelaksana loh, tapi kita harus merencanakan, turut terlibat dalam perencanaan, dan kita juga harus menjadi pengawas ya, atau mengevaluasi dari pelaksanaan yang sudah kita lakukan. Lagi-lagi harus profesional dan terbebas dari parpol dan juga KKN. Nah, tugas kita ini pasti sudah banyak dibahas di agenda 1 ya. Pelaksanaan kebijakan, pemberi pelayanan, perekat pemersatu bangsa. Nah, untuk hak, ini kita ada banyak, tapi yang membedakan dengan P3K itu adalah yang diberikan warna hijau, kakak-kakak. Jadi di sini kita ada fasilitas yang membedakan ya. Jaminan pensiun dan hari tua. Untuk yang lainnya, kita juga diberikan perlindungan. Nah, perlindungan ini terhadap apa sih? Perlindungan terhadap misal hukum gitu ya. Misal ada permasalahan hukum, nah kita itu mendapatkan hak untuk didampingi. Nah, itu ada. Dan juga yang tentunya adalah pengembangan kompetensi, yang mana ini sudah diatur bahwa harus 20 JP per tahun minimal ya. Kewajiban kita harus taat. Nah, ini menyimpan rahasia jabatan dan negara serta
bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Contohnya ada Kak Jati ya, Kak Jati ya. Siap. Kode etiknya menjaga martabat dan kehormatan ASN sebagai pedoman birokrasi, standar nilai, dan norma. Nah, ini kakak-kakak terkait kedudukan peran dan sebagainya. Nah, kalau merit ini sebenarnya paling gampang lah ya. Itu yang tadi kita jelaskan, ada 3K. Ada yang masih ingat 3K apa aja? Bagaimana kakak-kakak? Kinerja, kualifikasi, kompetensi, Kak. Mantap, Kak Lintang. Kinerja, kompetensi, kualifikasi. Ya, itu ya. Untuk kita bisa naik jenjang, promosi, dan lain-lain, pasti melibatkan itu. Fungsinya apa sih dari sistem merit gitu ya? Nah, ini bagi kita itu yang penting itu ini kakak-kakak. Menjalin keadilan dan ruang keterbukaan dalam karir. Jadi, terbuka ya karirnya gitu ya dan juga transparan kalau misalnya berdasarkan 3K bukan berdasarkan titipan gitu ya. Nah, ini kira-kira menurut kakak-kakak kalau sistem merit itu tidak ada apa kerugian yang bisa kita terima? Tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Siap, tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Ada yang lain? Jabatan yang sangat penting bisa diisi oleh orang yang tidak kompeten. Mantap, jabatan yang penting bisa diisi oleh yang tidak kompeten. Wah, ini memang sedih sekali ya kalau akhir-akhir ini kita mendapatkan banyak pemberitaan terkait ya tidak sesuai dengan 3K ini. Tapi yang sebenarnya dampak yang paling besar itu adalah ketika tidak ada lagi kepercayaan ya kakak-kakak ya bahwa kita sudah tahu di awal yang tadi sudah dijelaskan juga di awal juga bahwa kita akan mendapatkan sering kali kita misal guru-guru kita, orang tua kita gitu ya. Kita apa yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan hasil yang kita keluarkan. Nah, kalau tidak ada sistem merit, maka usaha apapun yang kita sudah lakukan untuk bisa mm, berprestasi di bidang itu gitu ya. Tentunya itu tidak akan terbayar gitu ya oleh posisi yang kita harapkan. Maksudnya ada orang lain yang bisa memotong itu gitu kakak-kakak. Nah, itu. Nah, ini pentingnya sistem merit dan sebenarnya penerimaan ASN itu adalah sudah memenuhi dari sistem merit ini ya kakak-kakak ya dibandingkan dengan penerimaan misal pegawai di swasta dan lain-lain gitu ya. Karena untuk ASN sendiri terbuka siapapun boleh gitu ya. Dan kita sudah menjalani tes SKD, maka tiga besar lah yang 3 kali posisi yang dibutuhkan untuk dilanjutkan ke SKD gitu ya. SKD baru nanti akan terpilih. Itu sebenarnya adalah contoh dari sistem merit yang sudah diterapkan dalam penerimaan CPNS. Nah, untuk yang terakhir itu adalah mekanisme pengolahan ASN. Jadi ini ada banyak banget pengelolaannya dari manajemen ASN. Nah, ini seluk-beluk kenapa ada posisi kita gitu ya. Dan juga dalam pengolahan ASN ini kita sudah ada organisasi khusus ya yang menaungi kita yaitu Kopri dan juga ada beberapa sistem informasi BKN dan lain-lain yang untuk mm, membantu dalam pengelolaan ASN ini. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan lebih lanjut kakak-kakak terkait manajemen ASN? Kalau belum ada, silahkan pencet emoji roket untuk kita sama-sama meluncur ke bab selanjutnya. Mantap, kan? Oke. Ah, mungkin ini adalah
contoh, wah, sorry, di layar masih belum berubah ya kakak-kakaknya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari e-office. Nah, sebenarnya e-office ini adalah manajemen manajemen. Aduh, sebentar ya kakak-kakak ya. E-office ini adalah suatu bentuk dari manajemen ASN yang disandingkan dengan Smart ASN ya. Jadi di sini ada banyak beberapa eh, fitur untuk kita bisa merekam kehadiran, mengetahui kinerja gitu ya. Di sini ada PDM dokumen untuk kita mengarsipkan juga apa-apa SKP dan lain-lain gitu ya. Dan di e-office ini yang penting itu sistem meritnya juga bisa kita lihat pada seleksi terbuka jabatan pimpinan. Nah, ini udah nggak kayak zaman dulu lagi ketika jabatan itu sembunyi-sembunyi diumumkannya gitu ya. Kalau sekarang terbuka, asal kakak-kakak memenuhi 3K, silahkan bisa mendaftar. Dan di e-office juga ada terkait ini kakak-kakak, gap kompetensi. Karena tadi salah satu hak kita adalah pengembangan kompetensi. Nah, ini kita jadi tahu ya, bisa teridentifikasi kira-kira gap kompetensi kita itu ada di mana nih yang masih kurang gitu ya. Standarnya itu 2 ya, minimal ya kakak-kakak ya. Ah, ini. Seperti itu. Oke. Itu adalah contoh-contohnya. Nah, kita akan lanjut ke Smart ASN. Smart ASN. Wow, sekarang sudah jam 11.20 ya. Wah, kita harus cepet-cepet ini. Karena sudah lebih. Ah. Nah, Smart ASN, kakak-kakak, itu yang kita ketahui atau yang banyak kakak-kakak pasti tahu gitu ya, membayangkannya adalah penguasaan IT atau hanya pilar literasi digital gitu ya. Padahal sebenarnya Smart ASN itu cakupannya sangat banyak, ada 8 nilai. Ada integritas, nasionalisme, profesionalisme. Nah, ini yang penting banget, berwawasan global, penguasaan bahasa asing, ya juga penting, hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Entrepreneurship di sini bukan berarti harus ada usaha ya kakak-kakak. Nah, ini kita mungkin banyak kakak-kakak yang di rumah sakit, yang BLU. Nah, yang maksudnya entrepreneurship ini adalah mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pendapatan dari instansi gitu ya. Kalau kita inovasinya bagus, pasti masyarakat juga akan memilihnya berobat ke rumah sakit kita atau ke kampus kita gitu ya, daripada kampus swasta yang lain. Dan peningkatan itu pasti juga akan menambah kesejahteraan kita. Oke, budaya kerja sudah dibahas pada kelas profesionalisme. Nah, cepet-cepetan ya, Kak ya. Nah, sekarang kita eranya itu berpindah ke smart governance. Governance, sebenarnya apa sih governance? Apa sih bedanya government dan governance? Kalau governance itu hanya didominasi oleh pemerintah untuk mengerjakan semuanya. Tapi kalau governance itu adalah melibatkan semua kakak-kakak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dari masyarakat dan juga sektor swasta. Nah, itu ya. Seperti yang ada di layar. Nah, kita masuk ke yang terakhir adalah informasi penugasan. Oke, belum ganti yang ada di Zoom, tapi penugasan kita ada 3 sesuai dengan sesinya. Untuk sesi hari pertama ini adalah penugasan kelompok, 1 tugas saja. Lalu besok dan lusa itu adalah tugas individu. Jadi
hanya penugasan kelompoknya hanya satu ya, kakak-kakak ya. Wah, belum berpindah ya. Oke, belum berpindah di layar. Mungkin saya akan screenshot ini. Nah, untuk tugas pertama adalah analisa dan evaluasi kasus pelaksanaan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebentar ya kakak-kakak. Oke, oke. Belum terlihat kakak-kakak? Belum ya? Nah, siap. Nah, ini saya minta agar satu kelompok ini dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Kayaknya di penugasan sebelumnya sudah ada ya, kakak-kakak ya. Boleh konfirmasinya? Ya Kak, sudah. Oke, mantap. Mantap. Nah, ini dibagi kelompok kecil. Nah, kelompok 1 dan 2. Wah, ini mumpung bisa, silahkan kakak-kakak bisa screenshot. Nah, kelompok 1 dan 3 ini akan membahas manajemen ASN dan kelompok 2 dan 4 akan membahas Smart ASN. Tugasnya apa? Silahkan cari video ataupun artikel terkait topik itu. Nah, video dan artikel nggak boleh sama antar kelompok. Nah, ini tentukan praktik baik dan buruk. Jadi ini tidak atau ya. Jadi dua-duanya, baik dan buruk dari implementasi MASN atau Smart ASN sesuai dengan kelompoknya. Terus setelah ditentukan baik dan buruknya, buatlah rekomendasi agar praktik yang baik bisa terus dipertahankan, yang buruk bisa diminimalisir. Silahkan tulis pada kajian paper dan juga PPT, diunggah hari ini maksimal jam 10 malam. Itu penugasan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya, itu videonya video gimana ya, Kak? Jujur nggak belum ada bayangan sih. Oke, misal ada berita di IG Story terkait eh, MASE, manajemen ASN gitu ya. Misal Pak kode etik ASN, misal yang ASN jam kerja tapi malah keluyuran gitu ya. Nah, itu silahkan dimasukkan linknya dan screenshotnya, dimasukkan dalam pembahasan. Nanti bisa video itu diputar di PPT gitu ketika presentasi. Jadi seperti itu. Kadang kan berita nggak hanya dari artikel ya, tapi ada juga eh, versi videonya. Jadi boleh antara artikel atau video gitu. Nah, dapat dimengerti? Siap, mantap. Ada lagi? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke tugas kedua. Untuk diselesaikan besok ya, kakak-kakak ya. Nah, ini agak berat tugas yang kedua ini, menurut saya paling berat sih daripada tugas yang lain. Ini tugasnya individu, jadi kita sudah mengidentifikasi isu kakak-kakak. Nah, isunya ada berapa? Harus lebih dari 3 isu yang ada di unit kerja kakak-kakak. Dikaitkan dengan kedudukan dan peran kakak-kakak. Deskripsikan masing-masing dengan data dan fakta yang beneran ada di unit kerjanya. Jadi ini tidak lagi seperti agenda 1 yang dari berita ya. Ini sesuai dengan unit kerja masing-masing dan tupoksi masing-masing. Kaitkan dengan MASN atau Smart ASN. Wah, ini kalau boleh saya eh, perbaiki adalah dan ya, kakak-kakak ya. Oh, boleh deh kalau agenda 3. Mungkin nanti di agenda 4 yang harus ada keduanya. Lalu, analisis juga dampaknya apabila isu itu tidak terselesaikan dan identifikasi pihak yang terlibat. Dari lebih dari 3 berarti 4 atau lebih ya, kakak-kakak.
Silahkan tentukan isu utamanya menggunakan teknik tampisan yang dikuasai. Teknik tampisannya harus dua-duanya dipakai. APKL dulu, baru dilanjutkan ke USG. Nah, untuk core issue ini salah ya, kakak-kakak ya. APKL USG-nya ini di penentuan core issue. Untuk analisis penyebabnya bisa menggunakan fishbone untuk mencari akar penyebab masalah. Silahkan kerjakan tugas ini di paper. Ini formatnya, batas unggahnya adalah besok jam 10 malam. Jadi bisa dicicil kalau misalnya hari ini tugas kelompoknya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas kedua? Bagaimana? Aman? Kak, izin tanya, Kak. Boleh, Kak Putri. Silahkan. Ini kan di kita harus ada buktinya ya, data dan fakta. Nah, dalam data dan faktanya itu dilampirkan dalam papernya tersebut juga berarti ya. Betul, itu masuk ke pembahasan. Jadi, data dan fakta, bagaimana cara kita menyajikan data dan fakta, itu nggak boleh pakai opini ya, kakak-kakak ya. Yang disebut dengan data, maka di dalamnya harus ada angka. Nah, caranya adalah kita bisa membandingkan dengan standar gitu ya. Misal, standarnya itu waktu tunggu itu 30 menit, tapi ternyata data kita itu faktanya itu datanya itu ternyata setelah kita observasi itu waktu tunggu pasien itu 60 menit gitu ya. Wah, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan standar, maka itu bisa diambil menjadi isu gitu. Kalau data itu pasti berhubungan dengan angka, kalau fakta itu bisa dari bukti kakak-kakak. Caranya bagaimana? Bisa juga dilampirkan jepretan fotonya. Nah, misal kemarin itu ada yang misal tidak memisah limbah B3, maka kita perlu fakta. Berarti di tempat sampahnya itu ada yang harusnya nggak masuk situ, jadi masuk situ, kayak gitu. Nah, gitu ya. Itu dilampirkan, harus dibahas juga. Kak, izin tanya, kalau misal kayak yang faktanya itu kan ini lagi dibebas tugaskan, jadi nggak berada di area pelayanan. Gimana ya, Kak? Oke, nah itu nggak memungkinkan ya kalau kalau datang ke sana ya. Tapi kalau agenda 3 sih, atau boleh minta temennya yang ada di sana, nggak ada ya Kak Nur Fitri ya. Kalau misalnya dibebas lagi di rumah dan dibebas tugaskan, pakai yang ambil dari rumah. Tapi kalau misalnya ada kemauan untuk ke sana, untuk melihat eh data dan fakta yang ada di instansi boleh juga. Gitu. Siap. Aman ya. Kak, Ada lagi? izin tanya. Ini kan izin tanya, Kak. Ya. Ini kan isunya terkait manajemen ASN sama smart ASN ya. Mungkin karena saya juga belum baca lebih lengkapnya. Tadi kan contohnya terkait misalnya tadi waktu tunggu sama pemilahan limbah Hmm. B3 misalnya tidak sesuai. Hmm. Itu eh, berarti kan jatuhnya seperti pelayanan juga ya Kak, atau kondisi kegiatan yang ada di lingkungan itu berarti bisa ya kayak isu-isu seperti itu. Bisa, bisa. Atau saya kira harus Nanti. kayak tadi misalnya ASN keluar jam kerja gitu. Oh, Di luar enggak. di jam enggak harus yang kayak gitu. Iya, enggak. Jadi kita Hmm. sudah mengerucut terhadap tupoksi kita, misal sebagai perawat, sebagai keuangan, sebagai komputer gitu. Jadi enggak PNS in general. Jadi sudah di permasalahan yang ada di unit kerja itu apa gitu. Misal yang keuangan harusnya itu per tanggal 30 harus lapor absen gitu ya untuk tunjangan, tapi ini ada yang lebih. Nah, itu bisa menjadi suatu permasalahan ya, kakak-kakak ya. Oke, next. Tugas untuk individu yang kedua adalah membuat video monolog. Wah, ini belum ganti ya. Oke, mungkin saya stop share dulu, terus share screen lagi.
Tugas selanjutnya adalah membuat video monolog. Mungkin kakak-kakak bisa dengarkan sambil menunggu screen-nya bisa sharing. Nah, judulnya adalah Aku dan Instansiku. Jadi, kakak-kakak membuat video yang berisi perkenalan diri, perkenalan instansi, visi misi, struktur organisasi ya, dan tupoksi kakak-kakak. Nah, ini ya, jelaskan layanan yang diberikan, standar yang harus dicapai gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah jelaskan kenapa kakak-kakak bangga menjadi ASN. Nah, videonya jangan lama-lama, maksimal 3 menit. Nah, ini silahkan kontennya diunggah ke medsos dengan orientasi potret rasionya 9:16. Berikan caption yang relevan, sertakan hashtag Klatsar Kemenkes bangga melayani bangsa. Yang dikumpulkan adalah bukti screenshotan unggah ke medsos dan juga link videonya ya. Nah, ini lumayan agak banyak waktu karena kita baru ketemu lagi tanggal 2 Februari, maka ini dikumpulkan tanggal 2 Februari pukul 10 WIB. Nah, clear? Ada yang mau ditanyakan? Kak, Oh, yang siap, Kak Dinda, silahkan. untuk yang unggah konten videonya itu semuanya itu Kak atau salah satu? Oh, semuanya. Maksudnya ini ya? Bukan Kak, yang itu yang tempat unggah konten videonya di Instagram. Oh, ini. Ini boleh salah satu, Kak Dinda. Boleh salah satu aja. Siap. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita meluncur ke tugas terakhir. Nah, tugas terakhir adalah learning journal, tapi ini dibuatnya setelah pembelajaran tanggal 2 Januari. Jadi jangan dibikin dulu sebelum kita mengakhiri kelas ya, kakak-kakak ya. Nah, ini learning journalnya, berikan lesson learn mulai dari hari ke-1, hari ketiga, baik pembelajaran sinkronus kita bertatapan seperti ini maupun dalam asinkronus mengerjakan tugas, itu apa yang kakak-kakak dapatkan. Bentuknya rekaman suara maksimal 2 menit, dikumpulkan di link penugasan terakhir tanggal 2 Februari jam 10 malam. Jadi kakak-kakak bisa mengerjakan tugas ini setelah kita selesai kelas jam 15.15 ya. Nah, ini mudah saja kok ini. Oke, itu saja penugasan untuk agenda 3 dari hari 1 sampai hari ketiga. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa menutup kelas ini. Mohon maaf sekali sebelumnya kakak-kakak karena banyak kendala sinyal ya, sehingga kita agak sedikit molor dari waktunya. Tadi kita baru mulai jam 10 kira-kira ya. Sekarang demikian. Oke, lebih 10 menit. Mungkin itu saja, semangat untuk menyelesaikan tugasnya. Sampai ketemu besok pagi ya, kakak-kakak ya. Ya, wassalamualaikum. Mungkin kita bisa tutup dengan laporan. Silahkan. Baik, semuanya duduk siap, gerak. Peserta Latsar CPNS Angkatan 6 Kelompok 1 telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Laporan diterima, tutup kelas dengan doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, sampai jumpa besok kakak-kakak. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Terima Terima kasih Kak kasih, Devi. Kak Nanti Devi. yang lain jangan keluar Sama-sama. dulu ya.